Assalamualaikum sahabatku semua, semoga sehat selalu dimanapun berada. Kali ini kita mau membahas masalah mudarat atau bahayanya meninggalkan sholat. Karena di dalam meninggalkan sholat ini ternyata ada hak-hak orang lain yang kita tinggalkan, hak-hak orang lain yang tidak kita penuhi, dan akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Sahabatku sekalian, ini dijelaskan di dalam kitab fatwa yang ditulis oleh Imam Al-Qaffal yang dijelaskannya mengenai bahayanya meninggalkan sholat bagi seorang muslim. Ya, dia mengatakan inna tarkas sholah yadurru bi jami'il muslimin. Meninggalkan sholat itu memudaratkan sekalian atau banyak orang-orang muslim. Alasannya kenapa? Alasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qaffal adalah karena di dalam sholat itu ada banyak bacaan-bacaan doa, yang bacaan doa itu kita doakan untuk diri dan untuk orang lain. Begitu juga untuk Nabi yang berupa sholawat, yang kesemuanya itu apabila kita bacakan, maka akan memberikan manfaat bagi mereka. Dan yang kesemuanya itu, bacaan-bacaan doa itu ternyata dikonsepkan Allah, dikonsepkan Nabi kita di dalam sholat, bukan berarti itu tiada artinya. Ternyata banyaknya doa-doa yang ada di dalam sholat itu, yang berupa doa-doa kepada orang lain, itu merupakan doa yang menunjukkan bahwa di dalam sholat kita itu ketika kita lakukan ada hak-hak orang lain di situ yang harus kita penuhi. Nah, termasuk salah satu doanya sahabatku semua adalah Allahumma gfir li jami'il mu'minin wal mu'minat. Kita mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat. Kemudian juga kita terkadang ada juga doa Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka dari itu sahabatku, ada 4 perkara yang itu menjadi kekhawatiran akan meninggalkan hak-hak orang lain dan menjadi alasan bahayanya meninggalkan sholat yang ini dijelaskan oleh Imam Al-Qaffal. Yang pertama, fayakunu muqassiran fi khidmatil khaliq. Ya. Yang pertama, yaitu dia menyia-nyiakan haknya untuk berkhidmah kepada Sang Pencipta. Ini sudah pasti ya, bahwa tatkala kita menyembah Allah, tatkala kita melaksanakan ibadah sholat, yang pastinya ada hak Allah di situ yang harus kita tunaikan. Apa itu? Yaitu hak Allah agar ia disembah. Kemudian yang kedua, sahabatku semua, wa fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tarkis shalah alaih. Yang kedua, ketika kita meninggalkan ibadah sholat, berarti kita juga meninggalkan hak Rasulullah, hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa sholawat kepadanya. Karena tatkala kita melakukan tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, di situ ada kalimat sholawat, sahabatku semua. Maka ketika kita meninggalkan sholawat itu, berarti kita meninggalkan hak Nabi, hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah sholat itu. Berarti udah 2 nih yang kita sia-siakan, yang kita berdosa sebabnya kalau meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, sahabatku semua, wa fi haqqi nafsihi bitarki mas'alatin ni'mah wal maghfirah. Ketika kita meninggalkan sholat, maka pada saat itu kita juga menyia-nyiakan hak atas diri kita untuk meminta nikmat dan meminta ampunan. Karena di dalam ibadah sholat itu ketika kita duduk dari sujud, sahabatku semua, duduk di antara 2 sujud, doa kita adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, di situ kita ada meminta nikmat, di situ kita ada meminta ampunan, di situ kita juga ada meminta kemaafan, kita meminta agar Allah menaikkan derajat kita, sahabatku semua. Nah, maka itu hak kita tinggalkan yang pada saat itu sebenarnya Allah semakin senang kalau kita meminta itu. Bukan berarti oh itu hak kita boleh aja kita tinggalkan, oh itu hak kita boleh-boleh aja nggak kita ambil. Bukan berarti begitu, sahabatku semua. Allah mengkonsepkan ibadah sholat itu ada doa untuk meminta nikmat dan meminta ampunan. Itu pertanda apa? Pertanda Allah ingin ia dianggap sebagai zat yang memberikan ampunan dan memberikan nikmat. Allah menginginkan ia diakui sebagai zat yang memberikan nikmat dan memberikan ampunan. Ketika Allah mempersilahkan kita meminta nikmat dan ampunan, maka disitulah kita mengakui bahwa Allah itu zat pemberi nikmat dan zat yang maha pengampun. Tapi kalau itu kita tinggalkan, maka bukan hanya hak kita yang kita tinggalkan, maksudnya boleh-boleh saja kita tinggalkan, bukan berarti seperti itu. Bahkan kita tidak mengakui Allah itu sebagai zat yang memberi nikmat dan memberikan ampunan. Ini bahayanya meninggalkan sholat, sahabatku semua. Maka jangan ditinggalkan lagi ya. Oke, yang keempat, sahabatku semua, wa fi haqqi kafatil muslimin faya ummul fasad falidzalika azumatil maksiyah. Yang keempat yang kita tinggalkan adalah hak seluruh umat muslimin. Ketika kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan atas diri kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, maka di situ ada hak-hak muslimin yang seharusnya kita mendoakan mereka, tapi kita tinggalkan itu, maka di situ membuat dosa meninggalkan sholat itu semakin besar. Faya ummul fasad, maka kerusakan yang terjadi di situ sangat besar. Kenapa? Karena kita tidak mendoakan saudara-saudara kita yang muslim, tidak mendoakan saudara-saudara yang seiman dan seagama, maka ini jadi bahaya. Walidzalika azumatil maksiyah. Karena alasan inilah, kata Imam Al-Qaffal, kenapa meninggalkan sholat itu sangat besar dosanya. Baik sahabatku semua, maka mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit ini bisa menyadarkan kita, kalaulah memang masih ada sedikit niat meninggalkan sholat, atau dikala capek mau meninggalkan sholat, atau bahkan sebagian dari kita yang selama ini menganggap kewajiban sholat itu tidaklah terlalu berat, tidaklah terlalu dianggap atau disepelekan, maka mulai saat ini silahkanlah berubah dan mulailah mengerjakan ibadah sholat. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.